Ya, Shalom Aleichem Bisem Hamasya. Topik materi kita pada sore hari ini yaitu kegagalan Nabi Isa Al-Masih menurut Ustaz Yahya Waloni. Ini perlu kita jelaskan ya, karena bagaimanapun konon katanya Ustaz Yahya Waloni ini adalah seorang doktor teologi ya. Apakah itu benar atau tidak, kita tidak perlu dengan urusan itu. Bahkan dia katakan semua nabi gagal, termasuk Nabi Isa Al-Masih. Ya, dan ini kita bisa langsung jawab bahwa ya betul. Sepanjang Nabi itu adalah dia dari Bani Adam, dia pasti berdosa. Dan jadi dia tidak melaksanakan dengan baik apa yang diamanatkan oleh Allah. Tetapi mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah salah dan dia bertobat. Dan itu diampuni oleh Allah. Tapi kalau Nabi Isa Al-Masih itu dikatakan gagal, itu tidak mungkin. Karena dia bukan berasal dari Bani Adam. Dia adalah Kalimatullah. Ialah dia sendiri adalah Roh Allah. Di mana dalam Yahya 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga adalah Allah. Ya, jadi itu jelas. Jadi tidak mungkin Nabi Isa itu gagal. Selanjutnya, Yahya Waloni juga katakan bahwa 12 muridnya itu 8 muridnya disalib di Yerusalem dan 4 yang mengungsi ke sebuah gua bersama-sama dengan anjing. Itu tidak benar sama sekali. Ternyata ini Ustaz ini, ya saya sudah mulai ragukan kalau dia doktor teologi ya. Untuk sekolah teologi saja saya sudah ragu bahwa dia pernah sekolah teologi ya. Karena 12 murid itu hanya satu yang mati syahid di Yerusalem, yaitu Yakobus. Yang lain itu ada di tempat yang lain, misalnya Thomas ada di Madras India, Andreas Yunani, Yohanes yang dimana salah satu daripada ke-12 murid Yesus, hanya dia yang tidak mati syahid karena dia dibiarkan hidup di Efesus setelah dia dilakukan pembuangan ke Pulau Patmos. Dan saya tidak terlalu panjang lebar untuk membahas itu, mungkin satu kali akan saya bahas khusus untuk murid-murid Yesus. Ustaz lagi katakan bahwa pengikut Isa Al-Masih itu adalah ya pada umumnya fakir miskin. Ya saya kira ya kami tidak bisa mengelak itu. Karena Yesus datang ke dalam dunia ya bukan lahir di rumah sakit yang mewah, tetapi dia justru lahir dalam kandang domba. Pengikut Isa Al-Masih itu adalah kebanyakan yatim piatu. Ya kami juga akui itu. Ya, pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang dirundung dengan berbagai sakit penyakit. Ya, dan kami yakin bahwa ya kesemuanya ini adalah justru dekat dengan keberadaan Yesus selama
ada di dalam dunia. Ya, misalnya orang sakit, dia menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kista, orang yang kusta, kemudian orang perdarahan diberhentikan, bahkan orang yang buta sejak lahir dimelekkan matanya, dan yang paling mujizat dilakukan ialah membangkitkan orang yang sudah mati. Bahkan saya tambahkan bahwa ke-12 muridnya saja adalah memang dia dari kalangan biasa. Kecuali Bartolomeus itu adalah anak orang kaya. Jadi itu kami tidak pungkiri. Pertama-tama saya tanggapi dengan pernyataan Ustaz ini, ya tentunya karena Ustaz, ya saya tanggapi lewat Al-Quran itu sendiri, tapi saya tidak menafsirkan. Saya membacakan saja ayat dengan terjemahan apa adanya secara interlinier atau secara harafiah di dalam Al-Quran dan hadits. Yang pertama, kita bisa lihat dalam Quran surat 3 Ali Imran 42. Dan dalam kurung ingatlah ketika malaikat dalam kurung Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia," dalam kurung, "yang semasa dengan kamu." Jadi Maryam itu disucikan, berarti anak yang akan dilahirkan itu adalah anak yang suci. Kemudian yang kedua, Quran surat 19 Maryam 19. Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Nah, ini sudah diperjelas bahwa seorang anak laki-laki yang suci, berarti dia tidak berdosa. Yang ketiga ialah dari hadits Sahih Bukhari jilid 3 halaman 208 ayat 1493. Semua anak Adam yang lahir sudah disentuh oleh setan, kecuali Isa putra Maryam. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Yang berikutnya ialah Quran surat 3 Ali Imran 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu," dalam kurung, dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat, atau yang dalam kurung, yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan dalam kurung kepada Allah. Ya, semakin jelas. Yang selanjutnya kita bisa lihat di dalam Quran surat 19 Maryam ayat 33. "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."
Selanjutnya kita lihat di dalam Quran surat 3 Ali Imran pasal yang ke-55. Dalam kurung, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat." Selanjutnya, kita bisa lihat di dalam Quran surat An-Nisa 4, Quran surat 4 An-Nisa 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, dalam kurung Isa, sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Selanjutnya saya ambil dari Quran surat 43 As-Zukhruf pada ayat yang 63. Dan tatkala Isa datang membawa terang, dia berkata, "Sesungguhnya aku datang membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian yang apa kamu perselisihkan tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Ya, barangkali ini sudah cukup ini. Sebetulnya masih banyak sekali ayat-ayat, dan mungkin pada pertemuan berikutnya atau materi berikutnya saya akan memaparkan keistimewaan Nabi Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, jadi tolong Pak Ustaz, ya tunjukkan di mana kegagalan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran yang saya sudah sampaikan. Tapi saya katakan kembali bahwa saya cuma membaca apa adanya. Saya tidak mau menafsirkan Al-Quran itu. Ya, kemudian yang kedua, ya tentunya karena konon katanya Pak Ustaz ini ya mualaf dan dia adalah seorang pendeta, bahkan dia adalah doktor teologi ya. Ya, saya mau beberapa pasal yang di dalam Alkitab yang saya kutip. Ya, misalnya yang pertama Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu jelas. Kemudian pada ayatnya yang ke-10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Itu sudah 2 ayat.
Yang ketiga, kita bisa lihat pada Yohanes 13 ayat 13. Bagaimana ayat 13 ini? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ini dia tidak mengelak disebut sebagai Tuhan. Kemudian kita bisa lihat juga di dalam Kisah Para Rasul 4, Yohanes 20 ayat 28 dulu. Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayatnya yang ke-28. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, ini kata Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, jadi ayat sebelumnya dia adalah guru dan Tuhan. Tetapi Thomas juga katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tidak menolak Thomas. Dia tidak menegur bahwa dia bukan Allah. Karena ya itu dasarnya. Karena dia adalah kalimatullah. Dia adalah roh Allah. Kemudian kita bisa juga lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dari keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selanjutnya kita bisa lihat lagi di dalam Filipi. Di dalam Filipi ada beberapa ayat yang saya mencoba dari Filipi, yaitu Filipi 2. Pada ayatnya mulai dari 7, 8, 9, 10, dan 11. Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya, jadi Yesus sendiri itu mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat selanjutnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang mati di kayu salib adalah kemanusiaannya, keilahiannya itu dia kosongkan dulu, karena keilahiannya tidak mungkin mati. Pada ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Pada ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut
segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itu jelas sekali. Ya, jadi dari Alkitab ini, ya, kalau Pak Ustaz katakan gagal, apanya yang gagal? Yang saya curiga, ya barangkali Pak Ustaz yang gagal memahami kitab suci atau Alkitab pada waktu Pak Ustaz masih pengikut Kristus. Bahkan kalau saya lihat, ya mungkin Pak Ustaz tidak pernah buka Alkitab. Tapi ya yang lucunya kok bisa jadi doktor teologi ya. Bahkan dia katakan bahwa hanya 3 orang yang pakar bahasa Ibrani di Indonesia, yang 2 sudah ada di neraka. Ya tinggal dia. Nah ini Pak Ustaz ini. Ya hanya karena ya bagaimana untuk simpatisan, dan saya juga kok heran masih banyak juga yang percaya dengan dia. Saya ikuti pembicaraannya, kalau dia dakwah tidak pernah dia dakwah dengan mengutip Al-Quran untuk umatnya. Tetapi yang dia sampaikan itu bagaimana caranya menjelekkan ya keyakinan yang lama yang dia tinggalkan. Itu saja kerjanya. Tapi saya heran juga. Ya banyak yang senang dengan itu. Bahkan tepuk tangan. Nah, berarti sama bodohnya, sama tumpulnya otaknya. Kesimpulannya, saya simpulkan di sini. Di mana letak kegagalan Isa Al-Masih? Justru Pak Ustaz sendiri yang gagal memahami Alkitab dan Quran. Karena kalau dakwah hanya menceritakan kejelekan agama yang ada, yang ditinggalkan. Saya kasih contoh, beberapa ustaz yang menjadi pendeta, menjadi penginjil, bukan karena dia baca Alkitab, tetapi dia memperdalam Al-Quran. Termasuk ayat-ayat yang saya sampaikan tadi. Dan itu masih banyak sekali ayat-ayat. Jadi mungkin satu kali saya akan muat ialah keistimewaan Isa Al-Masih di dalam Quran dan hadis. Ya barangkali itu saja yang perlu sampaikan. Ya dan ya saya juga dengar dari beberapa pendeta, misalnya Gilo, ya Pak Gilbert, dia bilang ya kalau kita lihat Pak Ustaz ini ya harusnya ya memang diperiksa di psikiater. Dia sudah mengalami schizophrenia barangkali. Dan ya kalau boleh katakan ya kami orang Kristen tetap mendoakan Pak Ustaz. Ya mudah-mudahan bertobatlah sebelum dipanggil Tuhan. Ya dan akhirnya saya menyampaikan Shalom Aleichem, Vishem Hamashiach. Terima kasih.